Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan materi sedikit ya terkait dengan presentasi efektif sebelum kalian semua mahasiswa mau menyiapkan presentasi. Ya, jadi ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun materi presentasi. Yang pertama adalah bahwa halaman muka gitu ya, halaman muka yang pertama kali adalah atau halaman judul ini mestinya berisi terkait dengan judul ya, berisi dengan judul disertai dengan mungkin gambar yang mewakili isi, termasuk logo kampus ya yang mungkin perlu dicantumkan ya, termasuk juga eh, tetapkan template ya, tetapkan template sesuai dengan tema ya, tema ataupun materi apa yang sebenarnya akan kalian sampaikan ya. Dan informasi apa yang perlu disampaikan di dalam halaman judul ini tentunya adalah judul dan nama penyaji maupun afiliasi ya. Rata-rata manuskrip ataupun judul presentasi ya di angka maksimal 16 kata ya, karena kalau terlalu panjang orang juga biasanya akan bingung dengan apa yang sebenarnya akan disampaikan. Jadi judul itu sebaiknya spesifik dan informatif ya. Ukurannya harusnya paling besar, sementara ukuran nama kalian, nama penyaji maupun afiliasi berukuran font lebih kecil. Baik, ketentuan umumnya adalah bahwa mestinya jumlah slide yang kalian siapkan sesuai dengan waktu yang tersedia. Ya, kalau untuk seminar proposal biasanya 15 menit maksimal waktunya, slide-nya ya sekitar 10 ya. Karena kalau terlalu banyak, biasanya 10 menit untuk jumlah halaman yang terlalu banyak, itu artinya mungkin kalian, apa namanya, eh, poin yang akan disampaikan juga jadi terlalu banyak, sehingga orang justru kesulitan menangkap apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Sementara untuk laporan akhir skripsi ya maksimal 20 menit presentasi, rata-rata slide ya di 20 ya 20 halaman. Meskipun mungkin nanti kalau di data ya data hasil itu biasanya butuh jumlah slide yang lebih banyak ya. Kemudian hindari huruf kapital semuanya karena kapital itu seharusnya hanya ada di awal kalimat ya. Kemudian ini adalah ukuran-ukuran font yang mungkin bisa diaju ya. Intinya adalah bahwa pastikan luasnya forum ya. Semakin besar forum tentunya butuh ukuran yang lebih besar juga ya. Tapi range-nya mungkin di sekitar angka 20-28 pt ya ukurannya ya font ukuran fontnya. Dan upayakan bentuknya itu adalah bukan ya tidak boleh dalam bentuk paragraf ya. Tulisan itu jangan ditulis dalam bentuk paragraf tetapi dalam bullet points ya. Dan sebenarnya kalau kita bisa membuat gambar itu jauh lebih baik ya. Jadi gunakan gambar grafik ya yang itu mewakili isi yang ingin kalian sampaikan. Meskipun kalimat bukan berarti salah ya, tetapi minimalkan kalimat ya, perbanyak gambar ya ataupun visualisasi dari informasi yang ingin kalian sampaikan. Ya, satu slide biasanya satu ide utama. Jadi ya, satu slide cukup satu ide utama. Misalnya kalau seminar proposal biasanya ya misalnya eh, rumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat itu bisa jadi satu karena idenya satu gitu ya. Idenya satu. Latar belakang cukup satu slide ya. Kemudian kajian pustaka ya nanti tergantung berapa poin yang ingin kita sampaikan. Misalnya ada 3 hal yang ingin kita sampaikan di tinjauan pustaka ya berarti 3 slide saja maksimal. Kemudian metode penelitian itu juga bisa disampaikan ya biasanya 2 sampai 3 slide ya. Mulai dari desain penelitiannya ya, kemudian penetapan populasi dan sampel ya, sampai ke bagaimana pengumpulan data dan analisis data. Oke, jadi prinsipnya itu dan gunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu banyak ya. Jadi biasanya dalam satu slide itu ya
isinya sekitar 6 kalimat saja ya, kalau mau jelas gitu. Dan kita harus ingat bahwa slide ini sebagai alat bantu ya, bukan naskah. Sehingga penjelasannya itu adalah dari informasi yang kalian sampaikan. Bukan kemudian semua yang kalian sampaikan itu tertulis di dalam slide. Tidak perlu. Karena kalau semua informasi tertulis di slide, maka audiens akan sibuk membaca slide kalian, tapi tidak mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Oke. Adapun itu tadi kaitannya dengan penyusunan slide, kemudian adapun terkait dengan bagaimana kita menyampaikan ya presentasinya, kesalahan yang sering terjadi ya, kita akan belajar dari kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama adalah tidak kontak mata. Ya, kita sibuk membaca slide kita sendiri ya, tetapi tidak menatap audiens. Itu kesalahan ya. Kemudian hanya membaca ya, kemudian suara mungkin juga artikulasinya kurang jelas, ataupun nih yang paling sering mungkin pendengar nggak nyaman itu adalah terlalu sering menggunakan gitu ya. Itu juga bukan presentasi yang baik ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita presentasi. Yang pertama adalah kontak mata. Usahakan ya kontak mata kalian melihat seluruh bagian audiens ya, dari kiri, tengah, kanan, dan tahan kontak mata setiap area itu ya cukup lama gitu ya. Jadi orang kemudian merasa perlu untuk mengikuti presentasi kita. Kemudian ya intinya bahwa tatapan mata ini akan memberikan daya tarik ya, mengundang ya audiens untuk mengikuti presentasi kita. Yang kedua adalah gesture. Ya, gesture ini yang paling penting adalah kita berdiri dengan cara yang baik begitu ya. Berdiri tegak, bahu terbuka, hindari gerakan-gerakan yang sebenarnya tanpa tujuan ya atau bergoyang dan sebagainya ya. Usahakan ketika melakukan gerakan itu ya biasanya terbatas pada gerakan tangan ya, bukan gerakan badan dan bukan gerakan kaki ya. Sehingga orang akan paham dengan bantuan tangan kita. Jadi tangan kita itu adalah alat bantu untuk menekankan hal-hal penting ya, menekankan hal-hal penting. Kesalahan yang mungkin sering terjadi, gestur tubuh kita membungkuk ya, atau kaku seperti patung, nggak bergerak sama sekali ya. Jalan mondar-mandirnya nggak jelas ya. Mestinya jalan itu boleh, tapi kalau terlalu bergerak berjalan-jalan sampai ini, mungkin orang juga akan audiens malah justru tidak bisa fokus ya. Kemudian gerakan tangan, ya gerakan tangan ini tadi ya untuk menekankan ide. Gerakan harus natural karena kalau dibuat-buat tuh jadi kayak kayak orang ini ya, kayak dai cilik ya. Kalau kalian mungkin pernah melihat dai cilik itu gerakannya kan dibuat-buat ya, tidak natural karena ngapal ke gitu ya, ngapal ke dengan gerakannya harus seperti ini dan sebagainya itu jadi terasa untuk tidak natural. Kemudian posisi tangan terbuka ya, jangan menunjuk-nunjuk ya. Kalau menunjuk-nunjuk pakai jari itu tidak sopan gitu ya. Lebih baik tangannya terbuka, jangan menunjuk ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi adalah tangan berada di saku atau melipat tangan atau terlalu banyak gerakan yang terkesan malah jadi membuat kita tidak confidence gitu ya. Orang-orang yang tidak confident biasanya terlihat dari gerakan jari-jari tangan yang senantiasa bergerak begitu ya. Terlihat gugup dan sebagainya. Itu seharusnya tidak dilakukan. Makanya tangan kita fungsinya adalah untuk menekankan kalimat-kalimat kita, menekankan ide-ide kita, dan dalam kondisi yang natural ya. Kemudian untuk cara bicara ya perlu kata yang jelas, tidak terburu-buru, gunakan istilah yang baik ya, gunakan kata yang bagus juga ya. Sebenarnya kalau kata sih presentasi mungkin boleh ya kalimat lisan. Kata lisan itu istilah-istilah lisan atau kalimat lisan itu boleh mungkin sedikit tidak baku tetapi bisa mengundang audiens itu lebih paham atau audiens lebih lebih apa namanya menangkap maksud kita ya jadi tidak masalah. Kemudian bahasa ya tadi ya yang paling sering disalah di apa namanya nggak enak didengar itu ketika sering menggunakan apa ya
kosakata yang sama terus begitu ya. Kok itu terus yang muncul kosakatanya. Terus anu, anu, anu gitu ya. Kayak jadi gini dan jadi itu terus yang diulang itu juga akan membuat audiens juga akan merasa bosan. Kemudian suara dan intonasi harus cukup volumenya, intonasinya tidak monoton, ya kadang mungkin ada yang ditekankan dengan nada rendah, ada yang kemudian perlu nada tinggi mungkin ya, sehingga itu semakin membuat audiens itu menjadi apa, merasa tune in gitu ya, merasa tune in di dalam forum kita ya. Dan jangan lupa untuk hal-hal yang penting, ide penting, kata kunci penting, itu tentunya harus dengan intonasi yang berbeda gitu ya, supaya fokus ke sana. Kecepatan bicara perlu diatur juga ya. Gimana mengaturnya ya? Biasanya eh, gampangnya itu ya ketika orang lain itu ya kalau kita bicara itu rata-rata memang tiap orang berbeda-beda, tetapi rata-rata ya dengan kecepatan sesuai dengan ini, sesuai dengan pacing bicara kita ya. Sebagaimana kita ngomong ya, tapi mungkin bisa sedikit lebih diperlambat dari kalau kita ngobrol begitu ya. Kalau ngobrol kan cepet gitu ya. Maka bicara di presentasi itu justru harusnya pacingnya lebih sedikit lebih lambat ya dari eh, cara kita ngobrol. Karena kalau terlalu lambat juga nggak enak ya. Dulu tuh ada Menteri Penerangan di zaman Presiden Soeharto itu kalau bicara lambat gitu sampai kita menunggu-nunggu poinnya apa ya gitu ya. Jadi malah justru terlalu lambat. Tapi terlalu cepat juga pasti akan sulit diterima. Dan yang pasti pacing ini tentunya mengikuti ya eh, jeda ataupun pergantian slide ya. Jadi slide dan yang disampaikan seharusnya sama. Kemudian ekspresi wajah kita harus menunjukkan antusiasme ya. Sesekali mungkin kita bisa menyapa gitu ya dengan ekspresi wajah kita yang senyum dan sebagainya ya. Ya, mestinya ini juga bisa disesuaikan dengan jenis presentasi. Tapi presentasi seminar proposal, presentasi skripsi, kita harus menunjukkan keseriusan, tetapi tetap dengan senyum begitu ya, tetap dengan senyuman dan tidak terlihat apa? Tidak terlihat marah ya, tidak terlihat emosi ataupun tidak terlihat acuh begitu ya, karena kalau ekspresi wajah terlihat acuh itu juga penguji nggak nyaman gitu ya. Mungkin saya agak lupa hal yang penting juga kaitannya dengan penggunaan istilah kalau seminar proposal, kemudian seminar hasil, ya masih ada beberapa masih yang menyebut dirinya aku gitu ya, hindari itu. Atau menyebut namanya. Saya gini, Suci berpikir bahwa penelitian ini nggak perlu ya, ya langsung aja bicara bahwa penelitian ini gitu. Jangan menggunakan kata ganti aku ya, kata ganti nama kita ya, atau nama kita disebut nggak perlu. Tetapi kita menyebut subjeknya adalah penelitian ini. Ya, di dalam penelitian ini dan seterusnya ya, dan hindari kata aku untuk menjawab juga ya, untuk menjawab pertanyaan. Aku pikir gitu itu enggak, kurang sopan ya, atau mungkin Suci pikir, Uci pikir itu enggak enak ya didengarkan karena ini presentasi formal ya, jadi seharusnya gunakan kalimat yang formal. Kalau aku apa bla 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 terus namanya misalnya Suci Suci bla bla bla, itu orang akan menganggapnya seperti lagi ngobrol gitu ya, lagi ngobrol untuk hal-hal yang ringan gitu ya, tidak formal. Jadi itu, jadi saya kira sedikit ini tadi mengingatkan kita ya bahwa ketika presentasi buat slide yang mudah ditangkap ya, menarik begitu ya. Kemudian ya juga gunakan kalimat yang baik juga ya. Kemudian lihat ya audiens semuanya berdiri tegak ya, lakukan gerakan secukupnya dengan tangan, kemudian bicara yang jelas dan suaranya perlu jelas ya. Saya kira itu dan kalian bisa praktekkan di depan cermin ya, atau di depan direkam ya, gunakan timer untuk kemudian memastikan
bahwa waktu yang kalian butuhkan presentasi itu sesuai dengan waktu yang tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi